Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di bagian kedua, masih tentang monitoring patogen tular air dan udara. Dari mana asalnya patogen-patogen yang terbawa oleh air? Tentu mengikuti saluran irigasi atau air-air yang mengalir di luar saluran irigasi, misal air yang meluap dan sebagainya. Nah, dari mana air-air itu berasal? Mungkin melewati lahan-lahan yang terinfeksi oleh patogen-patogen, sehingga patogen tersebut dapat terikut. Ternyata di dalam pipa atau dalam selang saluran air itu bisa terbentuk biofilms atau kerak yang kemudian melekat di permukaan dalam selang atau pipa. Walaupun air yang melewati itu adalah air bersih, apalagi air vertigasi ya, yang digunakan untuk mentransfer pupuk. Itu dalam kerak-kerak itu kemudian bisa muncul, bisa tumbuh bakteri, jamur, alga, dan sebagainya. Dan kita khawatirkan beberapa di antaranya adalah patogen bagi tanaman. Teman-teman, sebetulnya gejala gejala penyakit yang ditularkan melalui air itu bisa kita lihat berdasarkan pola persebarannya. Ya. Karena biasanya pola persebarannya akan mengikuti aliran air. Ya, akan mengikuti aliran air. Seperti pada gambar ini, teman-teman lihat selang irigasinya ya. Ini adalah aliran irigasi yang digunakan untuk mengairi tanaman-tanaman pada baris ini. Nah, di baris yang sebelah kanan, teman-teman lihat baris ini, tanamannya tumbuh dengan baik, tapi di sini tanamannya mati. Nah, ini bisa jadi indikasi bahwa apapun yang menyebabkan kematian pada tanaman ini punya hubungan dengan irigasi air. Baik karena misal selangnya bocor sehingga terjadi perendaman, tanamannya terendam air, atau air yang digunakan mengandung patogen yang menyebabkan tanamannya mati. Patogen tanaman yang bisa ditransfer melalui air ada oomycete, beberapa jamur, bakteri, dan nematoda. Oomycete itu dulu kita kenal sebagai jamur, tapi belakangan ternyata oomycete itu bukanlah jamur. Seperti teman-teman lihat, ini adalah kekerabatan dari beberapa makhluk hidup ya. Di sini ada animalia, ada jamur, ada tanaman gitu. Nah, jamur ini ada di warna oranye, sedangkan oomycete tadi, beberapa di antaranya adalah Phytophthora, itu ada di warna ungu ini. Nah, jadi ternyata mereka adalah kelompok yang berbeda. Maka Pythium, Phytophthora itu termasuk dalam oomycete, itu tidak lagi kita golongkan sebagai jamur. Meskipun keduanya pertumbuhannya, caranya tumbuh dan sebagainya itu mirip sekali dengan jamur. Ini salah satu penyakit yang disebabkan oleh Phytophthora, bagian dari oomycete tadi. Gejalanya khas, berkelompok, tular melalui tanah, dan juga bisa disebarkan melalui air. Gitu ya. Pak, ini mana mengelompoknya? Ini saya lihat di sini aja yang kena, di sini tidak. Gitu ya. Nah, teman-teman ketika melihat persebaran secara berkelompok, teman-teman perhatikan di sini ada yang disebut baris, dan ini baris yang berbeda. Ada jarak tanam dalam baris dan jarak tanam antar baris. Teman-teman lihat ya, di dalam baris ini ada tanaman 1, tanaman 2, tanaman 3, begitu ya. Jaraknya sangat dekat. Maka ketika salah satu tanaman ini terinfeksi, akan menular ke tanaman di sebelahnya. Di sini seharusnya muncul tumbuh
lebih dari 3 tanaman di sini, ya, dengan jarak seperti ini. Ya, tapi tidak ada tanaman yang tumbuh sama sekali. Kemungkinan salah satu tanaman terinfeksi dan mati, dan kemudian menulari ke tanaman yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Sedangkan tanaman yang ada di baris berbeda itu punya jarak yang cukup besar, sehingga mungkin akarnya tidak menjangkau. Patogen lain yang juga tular melalui air adalah jamur. Ya, beberapa jamur memang punya manfaat untuk tanaman, juga menyebar melalui air. Beberapa adalah bersifat patogen. Nah, jamur itu ada organ yang menyebar atau menyebabkan tanaman sakit atau infeksius disebut dengan spora. Nah, spora adalah organ dari jamur yang mempunyai sifat infeksius dan dapat menyebabkan tanaman sakit. Nah, spora ini ada 2 tipe. Ada spora yang memiliki flagel, sehingga spora ini bisa bergerak secara aktif, dan spora yang tidak memiliki flagel. Maka spora-spora tersebut tidak bisa bergerak secara aktif, bergerak mengikuti aliran air. Sebetulnya jamur ini tidak bisa tumbuh di dalam genangan air. Artinya kalau tanamannya tergenang air begitu, jamurnya tidak bisa tumbuh. Sebetulnya begitu. Tapi nanti ketika air itu surut, maka tanahnya menjadi basah dan lembab. Nah, disitulah kemudian jamur-jamur ini sporanya berkecambah dan mulai menginfeksi tanaman. Salah satu di antaranya fusarium, menyebabkan gejala damping off, kerusakan akar, layu, dan sebagainya. Beberapa fusarium itu diketahui menyebabkan atau menghasilkan racun, yang racun itu bisa disebarkan melalui air. Jadi gejala yang sama terjadi kelayuan, tapi tidak ditemukan fusarium di sana. Ternyata yang menyebar sampai ke sana hanya racunnya. Berikutnya bakteri. Sama seperti jamur, beberapa bakteri itu bersifat baik bagi tanaman, tapi juga beberapa bersifat patogen. Nah, bakteri ini bisa disebarkan melalui air. Bakteri ini butuh kelembaban untuk bisa menyebar, dan kemudian setelah bertemu tanaman, akar tanaman, atau batang begitu, membutuhkan luka untuk bisa masuk menginfeksi ke dalam. Beberapa tentu juga punya kemampuan untuk masuk secara aktif, ya, tidak perlu menggunakan luka. Patogen berikutnya nematoda. Ukurannya kecil, ya. Nematoda adalah cacing berukuran mikroskopik sangat kecil dan memperoleh makanannya di akar tanaman. Nematoda ini bisa bergerak aktif, jadi dia bisa berpindah tempat secara aktif selama ada air. Jadi dia bergerak membutuhkan air, tidak hanya untuk bergerak, tapi juga untuk membantunya masuk ke dalam jaringan tanaman. Nematoda ini butuh air. Sebetulnya disebutkan bahwa nematoda ini tidak terlalu menjadi masalah selama tanaman itu tidak stres. Dan sebetulnya tidak hanya nematoda. Jamur, bakteri, sebetulnya juga tidak terlalu menjadi masalah ketika tanamannya tidak stres. Artinya begini, ketika kita menemukan gejala tertentu di lapangan, kadang yang perlu kita perbaiki bukan patogennya. Yang perlu kita atasi bukan patogennya. Tapi kita perlu kita perlu lihat apakah tanamannya dalam keadaan stres. Misalnya terlalu banyak air, terlalu ternaungi, atau justru sebaliknya, ya, terlalu panas dan sebagainya. Ketika tanamannya tumbuh dengan baik, ketika tanamannya tumbuh di lingkungan yang baik, bisa tumbuh dengan lebih baik, maka kejadian penyakitnya juga akan berkurang. Jadi kejadian penyakit tidak selalu diatasi pada patogennya. Beberapa justru yang kita atasi tanamannya agar tumbuh dengan lebih baik.
Nah, bagaimana cara mengoleksi sampel air? Sama seperti tanah kemarin, yang perlu pertama kita lakukan adalah merekam informasi-informasi yang ada di tempat sampel itu diambil, kemudian membawa dan mengirim sampel tersebut ke laboratorium atau ke tempat analisa yang ada. Nah, ada beberapa hambatan dalam kegiatan deteksi patogen dalam air. Sebetulnya ini juga terjadi pada deteksi patogen dari tanah ya. Yang pertama, apabila kita tumbuhkan di media buatan, beberapa patogen itu memiliki ciri yang tidak terlalu berbeda antara satu dan lainnya. Jadi tidak ada ciri yang khas. Ketika Anda tumbuhkan antara bakteri satu dan bakteri lain, warnanya sama, bentuknya sama, hanya seperti lendir dan sebagainya. Sehingga sulit untuk kita identifikasi apakah ini patogen yang kita maksud atau bukan. Masalah lain adalah tentang jumlahnya di dalam sampel, ya, baik itu tanah dan air. Ketika sampel itu dikirim, butuh waktu dan sebagainya, populasinya akan drop, akan turun. Di situ kita jadi kesulitan untuk mendeteksi betul ada atau tidak patogen ini dalam tanah dan dalam air. Maka biasanya kita melakukan kegiatan yang disebut enrichment atau pengkayaan. Jadi peningkatan populasi mikrobia yang ada di dalam sampel. Caranya adalah dengan mencampurkan nutrisi-nutrisi ke dalam sampel. Atau sebaliknya ya, sebetulnya kejadian aslinya sebaliknya. Kita siapkan nutrisi, jadi media-media cair di dalam wadah begitu ya, dalam Erlenmeyer. Kemudian air atau tanah tadi beberapa gram atau beberapa mili kita masukkan ke dalam media cair tersebut. Ya, media itu berisi nutrisi-nutrisi sehingga harapannya mikrobia yang ada dalam air ataupun yang ada dalam tanah itu akan tumbuh semakin banyak. Apapun itu semua tumbuh dan semakin banyak sehingga saat kita analisa nanti jumlahnya cukup banyak untuk nampak dalam hasil analisa kita. Hambatan lainnya adalah di dalam tanah atau di dalam air itu ada banyak sekali mikroorganisme. Tidak hanya mikroorganisme target kita, tapi juga ada mikroorganisme lain yang bisa tumbuh jauh lebih cepat dari mikroorganisme kita, sehingga menghambat tumbuhnya mikroorganisme yang jadi target kita. Maka sebelum kita melihat tumbuhnya target kita, media itu justru sudah penuh lebih dulu oleh jamur atau bakteri lain, sehingga menyulitkan proses identifikasi. Ya, berikutnya tentu yang jadi tantangan adalah metode atau protokol untuk pengambilan sampel, apakah dilakukan dengan benar, ya. Apakah pengiriman sampel itu dilakukan dengan baik. Siapa tahu dalam perjalanan ya, kurir yang mengantar